Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif. Di sini saya akan menjelaskan teori John Baudrillard, yaitu simulakra dan hyperrealitas. John Baudrillard di sini merupakan tokoh postmodern yang mana John Baudrillard ini menceritakan tentang sosioekonomi. Jika Karl Marx menjelaskan tentang ekonomi, yaitu modal, yang mana ekonomi merupakan faktor fundamental dalam kehidupan. Namun bagi John Baudrillard itu ekonomi bukanlah faktor fundamental dalam kehidupan, namun bagaimana para individu bisa menunjukkan eksistensinya berdasarkan ekonomi tersebut, yaitu yang difokuskan pada John Baudrillard di sini adalah gaya hidup. Dengan gaya hidup tersebut, para individu bisa menunjukkan eksistensinya dalam dunia, dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti itu. Teori atau gagasan yang dikemukakan oleh John Baudrillard ini memiliki relasi yang kuat antara kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita sekarang, masyarakat kontemporer, yang mana kita sebagai masyarakat zaman sekarang tidak lepas dalam dunia digital seperti handphone, media sosial, TV, media, dan lain-lainnya. Yang mana menurut John Baudrillard hal itu disebut sebagai simulasi. Simulasi menurut John Baudrillard merupakan suatu yang di luar realita, yang mana realita tersebut individu, yaitu kita-kita itu serasa masuk ke dalam realita tersebut. Sebagai contoh, menonton drama Korea atau menonton film, dan juga bagaimana reaksi kita ketika menonton sepak bola yang ada di TV gitu. Maksudnya ya, menonton sepak bola yang ada di TV. Dalam simulasi, jika dikaitkan kepada kehidupan sekarang, masyarakat sekarang, yaitu masyarakat modern, terjebak di dalam teknologi. Simulasi, jika kita kaitkan pada kehidupan sehari-hari, yaitu masyarakat modern ini terjebak dalam simulasi. Bagaimana kita nonton film, bagaimana kita nonton sinetron, itu seperti kita berada dalam cerita tersebut. Ketika menonton film, misalnya kita melihat adegan romantis seperti film Romeo and Juliet, yang mana emosi kita terbawa seakan-akan kita berada dalam cerita tersebut gitu, sehingga kita menangis ketika menontonnya. Atau juga drama Korea The Descendant of the Sun gitu, atau yang siapalah gitu, kita seperti ikut geram atau ikut marah atau ikut sedih gitu dalam cerita, kita terhanyut dalam cerita tersebut. Nah, yang itu disebut menurut John Baudrillard sebagai hyperrealitas gitu, yang mana dalam dunia simulasi tersebut diceritakan ya seolah-olah itu nyata, namun pada kenyataannya ya tidak seperti itu. Kisah cinta tidak semanis Romeo and Juliet, atau enggak, kehidupan tidak sedramatis Descendant of the Sun, drama Korea gitu, seperti itu. Dan juga hyperrealitas itu bisa dicontohkan seperti iklan. Dalam hyperrealitas John Baudrillard, iklan juga termasuk bagian dari hyperrealitas, yang mana citra iklan begitu tinggi di masyarakat sehingga menjebak kita para individu terjebak dalam kehidupan konsumtif. Citra yang dimaksudkan itu melebihi produk itu sendiri. Sebagai contoh, parfum Axe gitu, plesetkan aja, Axe itu merupakan citra yang dikeluarkan oleh produk Axe ketika kita memakai parfum tersebut, cewek-cewek deketin kita gitu. Atau contoh lain seperti ketika kita mengkonsumsi susu Bonita gitu, kita akan semakin tinggi. Dan jika kita mengambil contoh iklan dari suplemen makanan, yaitu Celebrifit Axil, itu citra dari iklan tersebut menunjukkan bahwa jika kalian membeli
membeli produk kami, maka kalian akan minta. Namun hal itu hanyalah hiperrealitas. Seseorang tidak akan pintar jika hanya mengkonsumsi suplemen makanan tersebut. Nah, itu yang dimasukkan dengan hyperrealitas. Jika kita melihat dari contoh-contoh tadi, maka masyarakat sulit membedakan mana realitas yang asli, mana realitas yang hanya simulasi, seperti itu. Sehingga realitas dalam kehidupan masyarakat modern itu dileburkan, jadi tidak ada, jadi menyatu antara realitas simulasi dan juga realitas kenyataan, sehingga tidak sulit dibedakan, seperti itu. Kalau kita lihat contoh di media sosial, prank lah gitu, prank, jika kita melihat di media sosial YouTube misalnya, prank itu merupakan seolah-olah nyata gitu, seolah nyata, benar-benar terjadi kehidupan nyata. Namun jika kita lihat di kenyataan, eh, pranknya tidak seperti itu maksudnya. Ya, dalam melakukan prank itu banyak konsekuensinya gitu loh, tidak selancar yang ada di dunia maya, seperti itu. Sehingga banyak kasus-kasus yang terjadi di mana orang melakukan prank sungguhan, oknum, maksudnya objek yang mereka lakukan prank merasakan tersinggung, merasa tidak nyaman, sehingga menimbulkan masalah-masalah. Nah, mungkin sekian saja dari penjelasan saya mengenai teori hyperrealitas dan simulasi. Jika ada kekurangan dalam penyampaian teori, ada hal-hal yang belum nyampe dan belum dipahami, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.